Bapak Muhammad Abduh merupakan seorang putra kelahiran Tanjung Sakti, Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 September 1938. Tanjung Sakti, Kabupaten Lahad, terletak di kaki Gunung Dempo yang berjarak 350 km dari kota Palembang. Sejak kecil, Muhammad Abduh yang kerap dipanggil Beduh adalah putra kedua dari 5 bersaudara. Beliau merupakan putra dari aktivis Muhammadiyah, pendakwah agama, dan pejuang veteran di Tanjung Sakti yang bernama Bapak Ki Agus Qasim Thaib dan Ibu Murija yang juga seorang aktivis Aisyah. Beliau mempunyai keinginan dan tekad agar anaknya dapat menempuh pendidikan tinggi. Bagi semua anaknya, keduanya merupakan pasangan yang menjadi panutan dan tauladan. Untuk memenuhi harapan kedua orang tuanya, Bapak Abduh dan saudaranya harus pindah dari Tanjung Sakti ke Pagar Alam karena sekolah SMP belum ada di Tanjung Sakti kala itu. Setelah lulus SMP, keluarga itu harus pindah ke ibu kota provinsi untuk melanjutkan sekolah SMA dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Abduh melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau dikenal aktif dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan. Beliau bergabung dalam organisasi kepemudaan Islam Muhammadiyah. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi pengurus beberapa musola dan salah satunya menjadi takmir Masjid Al-Falah Kampus POM 9. Kecintaannya akan masjid menjadikan beliau beberapa kali menginisiasi pembangunan musola dan masjid di lingkungan sekitar. Semasa awal menetap di Palembang, Bapak Abduh tinggal di rumah saudara. Beliau memulai karirnya bekerja sebagai PNS pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan keluarganya, beliau memanfaatkan waktu dengan berniaga dan menjadi pegawai bioskop di malam harinya. Sejak muda beliau merupakan sosok yang bertanggung jawab, bukan hanya kepada saudara kandung, tapi juga kepada semua keluarga besar lainnya. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Bapak Abduh bertemu dengan labuhan hatinya, yaitu Ibu Hajah Siti Muslaini, dan menikah pada tahun 1967. Saat itu Ibu Hajah Siti Muslaini adalah seorang perawat di Rumah Sakit Caritas. Hingga akhir pengabdiannya, beliau menjadi PNS di Puskesmas Jalan Merdeka sampai pensiun. Dari bahtera rumah tangga yang mereka arungi, Muhammad Abduh bin Qasim dan Ibu Hajah Siti Muslaini binti Siantap dikaruniai 5 orang putra dan putri. Dr. Anda Hajah Novi Rahmi MM, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIKMH, Almarhum Imam Al-Farabi, Haji Muhammad Haikal SEMM, Haji Aga Khan SHMH. Bapak Abduh menanamkan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup mandiri dan pantang menyerah sedari kecil. Beliau selalu melibatkan anak-anaknya dalam pekerjaan sehari-hari. Seperti ketika merenovasi rumah, semua anaknya mendapatkan bagian pekerjaannya. Dengan dilatar belakangi oleh pondasi iman dan agama yang kuat, Bapak Abduh juga menjadi teladan bagi anaknya. Sholat berjamaah harus dilakukan pada waktu maghrib. Waktu tersebut digunakan untuk mengajarkan menjadi imam sholat secara bergantian kepada anak laki-lakinya. Bagi beliau, pembangunan karakter dan akhlak menjadi yang utama. Pada tahun 1990, beliau membeli sebidang tanah dari hasil tabungannya sebagai awal usaha penggilingan padi di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Seiring perkembangan pemukiman masyarakat yang pesat di daerah tersebut, maka sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada anak-anak tercintanya agar suatu hari nanti di atas tanah tersebut dibangunkan sebuah masjid.
Di masa pensiunnya, Bapak Abduh memfokuskan diri menjadi pendakwah ke masjid-masjid yang sudah dikenal oleh beliau. Beliau juga aktif menjadi pengurus masjid, yaitu Masjid Al-Falah Kampus Palembang, Masjid Nurul Khair Pasar Cinde Palembang, Masjid Darul Falah Lembang Palembang, Masjid Jihad Kilometer 15 Alang-Alang Lebar, Pesantren Darul Abror Desa Telang Banyuasin, Masjid Pasar Lama Tanjung Sakti. Hal inilah yang menginspirasi istri dan putra-putrinya untuk dapat mewujudkan amanah mulia mendirikan masjid yang kelak menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi umat muslim dan warga sekitar. Amanat tersebut kemudian diwujudkan oleh keluarga besar almarhum yang menjadi warisan amal jariah dengan dibangun sebuah masjid bernama Masjid Al-Abduh yang berarti hamba Allah atau arti secara Islami yaitu tokoh muslim. Pembangunan Masjid Al-Abduh dimulai pada bulan Juni tahun 2022 diinisiasi oleh Ibunda Hajah Siti Muslaini. Beliau memilih konsultan perencana dan kontraktor pelaksana. Beliau juga mengawasi langsung semua tahapannya, dimulai dari pembukaan lahan, penimbunan, pemadatan tanah, peletakan batu pertama, naiknya rangka baja, hingga selesai. Pada tahun 2023, prosesi peletakan batu pertama dilaksanakan oleh ibunda tercinta bersama keluarga besar almarhum sebagai tanda dimulainya pembangunan struktur bangunan masjid. Selama proses pengerjaan berlangsung, keluarga terus memantau pengerjaan agar amanat ini terlaksana dengan baik dan sempurna. Saat ini, Ibunda Hajah Muslaini sedang menjalani proses pemulihan akibat aneurisma otak, yaitu pelebaran pembuluh darah yang berakibat pecahnya pembuluh darah pada Juli 2023. Pada bulan April tahun 2024, bertepatan dengan bulan Ramadan, keluarga besar almarhum mengadakan acara buka puasa dan beribadah bersama dengan masyarakat sekitar masjid. Momen ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan rasa syukur atas tercapainya amanah mulia ini. Kini, Masjid Al-Abduh telah berdiri kokoh dan megah. Masjid ini memiliki 1 kubah besar dan 5 kubah kecil dengan makna filosofi bahwa 5 orang anak yang selalu melindungi dan menyayangi orang tuanya. Masjid Al-Abduh dibangun sebagai penghormatan yang tulus, cinta yang tak akan terhapus, dan doa yang tak pernah terputus dari istri, anak, menantu, dan cucu sebagai wujud amal jariah untuk almarhum Bapak Muhammad Abduh. Semoga masjid ini menjadi tempat yang senantiasa dipenuhi rahmat dan cahaya hidayah, memberikan ketenangan bagi setiap jiwa yang menapaki langkah dalam ibadah, serta menjadi sumber berkah yang tak terhingga. Sabtu 21 Desember 2024 menjadi momen bersejarah sekaligus penuh berkah bagi keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Abduh. Cita-cita mulia almarhum untuk membangun sebuah masjid telah terwujud sempurna. Istri, anak, menantu hingga cucu beliau secara bersama-sama berkomitmen dan bergotong royong merealisasikan impian dari almarhum tersebut. Proses pembangunan masjid ini memakan waktu sekitar 3 tahun lamanya.
Meski Bapak Muhammad Abduh telah tiada, namun nama beliau kini terpatri abadi sebagai nama sebuah masjid yang menjadi hitah almarhum dahulu, yakni Masjid Al-Abduh yang juga memiliki makna hamba Allah. Masjid Al-Abduh bukan sekadar bangunan fisik semata, melainkan menjadi sebuah simbol dari cinta kasih, perjuangan, dan dedikasi sejati yang diwariskan oleh almarhum Bapak Muhammad Abduh. Masjid Al-Abduh merupakan perwujudan dari sebuah janji dan wasiat cinta seorang ayah kepada anak-anaknya. Almarhum melalui keluarga besarnya telah meninggalkan pusaka tak ternilai, sebuah tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Masjid Al-Abduh kini berdiri dengan kokoh dan megah. Masjid yang menggabungkan keindahan arsitektur dan nilai-nilai spiritual ini berada di Jalan Sunarna, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Al-Abduh diresmikan secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Peresmian masjid yang berdiri di atas lahan seluas 7.500 hektar ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirine. 3, 2, 1. Dan Masjid Al-Abduh Palembang telah diresmikan pada hari ini. Alhamdulillah. Turut hadir dalam kegiatan peresmian sejumlah pejabat, para tamu undangan, keluarga besar Bapak Muhammad Abduh. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengapresiasi pembangunan Masjid Al-Abduh ini. Masjid ini memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap, tak hanya sekedar tempat ibadah. Lebih dari itu, Masjid Al-Abduh bisa dijadikan pusat kegiatan umat dengan tujuan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat lewat ekonomi bisnis berbasis syariah, pendidikan Islami, dan dakwah. Masjid Al-Abduh tentunya dapat pula menjadi sarana untuk semakin mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIKMH, perwakilan keluarga sekaligus anak dari almarhum Bapak Muhammad Abduh, sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan semua pihak sehingga Masjid Al-Abduh selesai dibangun dan bisa difungsikan dengan baik. Masjid dibangun memang tempat ibadah yang lebih khusyuk dan lebih teratur untuk umat muslim. Juga sebagai tempat pendidikan agama dan syiar agama. Kita tahu masjid bukan dilihat dari megahnya, tetapi kita lihat daripada berkahnya, daripada kemanfaatannya. Kami atas nama keluarga besar, kami mohon doa. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik ini. Niat yang tulus karena rasa sayang kami. Masjid ini kami bangun gotong royong, istri beliau, anak-anaknya, mantu, cucu-cucunya, gotong royong. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah selesainya pembangunan Masjid Al-Abduh ini. Yang kalau kita hitung dari awal kita pembebasan lahan sampai hari ini lebih kurang 3 tahun selesai. Alhamdulillah. Dan ini baru awal daripada niat baik. Tolong niat baik ini dibantu, tolong ramaikan masjid ini. Siarkan agama Islam ini. Karena kita nanti akan kembali juga kepada Allah. Dan katanya, kata para ulama, kalau kita meramaikan masjid atau membangun masjid, insya Allah di surga nanti akan dibangunkan rumah di sana. Amin ya rabbal alamin. Mentari pagi menyinari bumi, embun menetes di pagi hari. Masjid ini kami sembahkan untuk ayah tercinta kami. Semoga menjadi amal jariah yang tiada henti. Masjid Al-Abduh diharapkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, terkhusus kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Abduh selaku inisiator pembangunan masjid, juga kepada keluarga besar almarhum. Semoga Masjid Al-Abduh dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan menebar kebaikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.